Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Vidiantoro Putra Hadi dan teman saya Yeremias Budi selaku pengajar basement untuk pengantar manajemen operasi pada basement tahun 2022. Nah, eh, kita untuk basement PMO ini sebenarnya nggak ada nggak ada tatap muka sehingga kami laksanakan basement ini secara video virtual. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan aja bahwa eh, pada PMO ini UASnya tuh ada kurang lebih empat atau lima bab, tetapi yang akan dijelasin pada video ini adalah dua hitungan. Jadi kita fokus kepada dua hitungan, yaitu strategi lokasi dan manajemen persediaan. Kalau gitu kita lanjut aja, kita mulai aja dari materi-materi. Pertama, bab 7. Bab 7 itu manajemen kapasitas dan kendala. Bahwa manajemen kapasitas tuh didefinisikan sebagai throughput atau memiliki sifat memiliki jumlah unit yang dapat disimpan, diterima, disimpan, ataupun diproduksi oleh suatu fasilitas dalam periode waktu tertentu. Nah, di dalam manajemen kapasitas ini kita lebih belajar banyak uh, demand dan supply. Jadi banyak demand juga harus memperhatikan banyak kapasitas terhadap gudang yang digunakan untuk persediaan. Terus di sini juga kita bahas BEP atau Break Even Analysis atau Break Even Point. Terus kita juga membahas fixed cost, variable cost, dan revenue. Kalian juga bisa baca aja ya nanti di mana namanya, di modul ini. Atau enggak, nanti kalian bisa, kalau misalkan kalian dapat PPT-PPT-nya dari dosen-dosen PMO sendiri, kalian bisa baca lebih lanjut pada materi-materi yang ada di PPT tersebut. Kayak ada break even, dan lain sebagainya. Untuk perhitungan ini sebenarnya nggak masuk ke ujian, tetapi kalian pelajarin aja, siapa tahu, soalnya waktu aku ujian pada waktu PMO dulu, nggak ada mengenai break even analysis example, break even analysis mengenai multi product case. Jadi selebihnya kalian bisa baca. Berikutnya bab 8 yaitu strategi lokasi atau location strategi, yang merupakan uh, hal terpenting juga di dalam suatu sistem operasional perusahaan dan juga memiliki dampak signifikan pada biaya tetap dan biaya variabel. Nah, uh, selebihnya kalian bisa baca. Nah, untuk perhitungan nanti kita bahas setelah materi-materi ini. Perhitungannya tuh mengenai uh, alternatif lokasi. Jadi nanti akan dibahas oleh Budi, sehingga nanti kita bisa pindah ke Google Sheets. Berikutnya yaitu strategi tata letak, yang merupakan juga pembahasan proposal aku sekarang di semester 7, yaitu strategi tata letak tuh banyak tipe-tipenya, yaitu ada office layout, detail layout, warehousing layout, fixed position layout, process oriented layout, work cell layout, atau nggak product oriented layout. Untuk selebihnya bisa dibaca lebih lanjut. Untuk bagian ini tidak ada perhitungan, tetapi lebih ke materi-materi kayak misalkan ciri dari office layout, ciri dari warehousing layout, atau lain sebagainya. Berikutnya yaitu bab 12, yaitu loncat ke 3 bab. Karena manajemen persediaan ini merupakan pembahasan perhitungan yang kedua, yang menghitung persediaan di dalam suatu perusahaan. Tujuannya
tujuan dengan adanya inventory management itu adalah untuk menjaga keseimbangan antara investasi dalam persediaan dengan pelayanan kepada pelanggan, yaitu mengenai efisiensi dan efektivitas, serta menyediakan persediaan pada kualitas, pada jumlah, dan pada waktu yang sesuai dengan permintaan dari pihak internal maupun eksternal perusahaan. Selebihnya kalian bisa baca juga di PPT maupun di modul ini. Nanti juga ada kurva, yang lebih membahas kurva tuh nanti di location strategi. Di manajemen persediaan banyak sekali istilah-istilah atau enggak metode-metode perhitungan, yaitu ada analisis ABC. Di dalamnya juga yang enggak ada tertera di sini, yaitu ada FSN analysis yang berfungsi sebagai acuan untuk mengetahui apakah persediaan dari pemasok itu datangnya cepat, lambat, atau tidak bergerak persediaan tersebut pada gudang yang digunakannya. Selanjutnya banyak kurva-kurva yang kalian bisa baca sendiri. Ada istilah EOQ, ada perhitungan EOQ, ROP, dan SS atau safety stock. Nah, kita lanjut ke rumus dari metode dari ABC analysis atau dari manajemen persediaan, yaitu ada EOQ. EOQ apa sih? Economic Order Quantity, yang mana didefinisikan sebagai jumlah pemesanan dalam satu kali pesan dengan biaya yang paling ekonomis. Dengan step rumusnya yaitu ada menghitung annual setup cost, annual holding cost, dan rumus terakhir dari EOQ adalah Q bintang sama dengan akar 2 demand dikali demand dikali sama setup or ordering cost dibagi sama holding cost. Terus berikutnya ada ROP atau reorder point, yang mana EOQ answer how much to order and ROP tells when to order. Terus berikutnya ada POQ. POQ itu tidak digunakan untuk kasus yang akan kita bahas. Nggak ada production order quantity. Jadi kalian bisa baca lebih lanjut pada modul ini. Terus berikutnya ada quantity discount model, sama, yaitu menghitung total cost, yang mana rumusnya adalah setup cost plus holding cost ditambah product cost. Nah, ini adalah latihan soalnya, nanti kita bahas di Google Sheets. Berikutnya adalah material handling. Material handling ini bab 13 yang didefinisikan sebagai suatu seni dan ilmu pengetahuan mengenai pemindahan, pengepakan, dan penyimpanan semua bentuk bahan atau material. Kalian lebih lanjutnya bisa baca sendiri. Terus ada variable and fixed path for equipment. Terus ada juga perencanaan produksi dan program kesehatan atau K3 yang berguna untuk penanganan bahan baku maupun penanganan pada saat bekerja. Kalian bisa baca lebih lanjut. K3 juga bisa dipelajarin pada mata kuliah lain juga. Berikutnya ada 5S, yaitu ada sort, simplify, standardize, shine, and sustain. Ini merupakan istilah yang ada di material handling. Selebihnya sih gitu aja, kalian bisa baca di PPT maupun di modul ini. Untuk lebih lengkapnya bisa cek aja di buku manajemen operasi di Heiserlander and Munson. Kalau kalian punya e-booknya lebih baik untuk dibaca-baca. Oke, berikutnya kita lanjut aja ke perhitungan. Oke, silakan. Boleh langsung ke soalnya, Devi. Nah, di sini kita ada 4 soal. Mungkin kita akan bahas keburunya. Yang pertama ada soal dari location planning. Di sini ada soal PT Sehat adalah sebuah perusahaan yang memproduksi minuman yogurt.
berbagai rasa, kenaikan permintaan yang terus-menerus membuat PT Sehat bermaksud untuk mendirikan sebuah pabrik di lokasi baru. Jadi mereka mau ngedirin lokasi baru. Nah, selanjutnya setelah menganalisa beberapa lokasi, manajer operasi PT Sehat mempertimbangkan 3 alternatif, yaitu kota P, kota Q, sama kota R. Salah satu bahan pertimbangannya adalah biaya-biaya yang akan muncul selama proses produksi di masa yang akan datang. Jadi si PT Sehat ini mau ngebangun pabrik, tapi mereka tuh bingung, mereka mau ngebangun di mana, di antara di kota P, di kota Q, sama di kota R. Nah, di sini pertimbangan-pertimbangannya tuh ada yang ada seperti di soal. Yang pertama, ada biaya sewa tempat per tahun. Di kota P 15.000, di kota Q 20.000, di kota R 30.000. Biaya internet di semua kota sama, yaitu 1.000 per tahun. Gaji tenaga administrasi di semua kota juga sama, sebesar 4.500. Nah, di sini kita bisa ngekategoriin dua biaya, yaitu ada fixed cost sama variable cost. Nah, yang tadi yang 3 pertama itu kita sebut fixed cost karena itu tidak tergantung dari jumlah barang yang kita produksi. Selanjutnya ada biaya bahan baku di semua kota sama besar, yaitu 5 dolar per unit. Terus upah tenaga kerja di semua kota sebesar 10 unit, dan biaya kirim bahan baku dari kota P sebesar 30 unit, dari kota Q sebesar 25 unit, dan di kota R 20 unit. Nah, ini termasuk fixed cost 3 ini karena mereka tergantung dengan unit yang kita produksi. Variable cost, maaf. Variable cost, sorry. Nah, selanjutnya kita langsung ke soal aja. Di sini kita disuruh buat persamaan total cost untuk setiap alternatif lokasi. Nah, kita kan udah pernah belajar persamaan itu di matematika bisnis, jadi seharusnya bisa ngerti lah ya. Coba langsung ke jawabannya aja, Fit. Nah, di sini kalau aku sendiri biasanya ngebuat tabel buat ngegampangin kita buat ngitung. Jadi di atas coba, Fit. Maaf. Jadi kan di sini ada komponen-komponen dari tiap kota. Misalnya di kota P 15.000 ditambah 1.000 ditambah 4.500. Berarti fixed cost kota P itu sama dengan 20.500. Terus di kota Q sewa tempatnya 20.000, biaya internetnya 1.000, dan tenaga administrasinya 4.500. Berarti biayanya sebesar 25.500. Selanjutnya di kota R juga sama, perhitungan sama kayak kota P sama kota R. Jadi kita kalau bisa kita rangkum dulu jadi satu, baru kita bisa ngemudahin kita buat ngitung. Nah, variable cost juga sama, kita ditambah-tambahin dulu. Ini misalnya di kota P biaya bahan baku kan sama di tiap kotanya 5 unit, 5 dolar per unit. Upah tenaga kerja juga sama 10 dolar per unit. Dan biaya kirim yang berbeda 30 unit, 25 unit, tambah 20 unit. Nah, berarti tinggal ditambahin aja 5 dolar ditambah 10 dolar ditambah biaya pengiriman dari tiap kotanya berapa. Misalnya di kota P itu 5 tambah 10 tambah 30, berarti 45 gitu. Nah, kalau kita udah bikin tabel kayak gini, kita bisa mengetahui TC setiap kotanya dalam bentuk fungsi, persamaan fungsi. Nah, ini bisa kita lihat, tinggal rumusnya itu TC itu sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Berarti 25.500 di kota P 20.500 ditambah 45 ki. Kenapa 45 ki? Karena variable cost itu tergantung dari jumlah produksi yang kita buat. Selanjutnya langsung ke perhitungan aja. Yang pertama kita harus cari titik potong dari setiap lokasinya. Yang pertama adalah lokasi P sama Q. Ini sebenarnya kalau dari pengalaman aku dari UAS kemarin sama tahun lalu, itu rata-rata 3 kota, dan rata-rata cari titik tengahnya ngurut dari P
Pokoknya yang lokasi kedua tuh selalu jadi titik potongnya. Yang pertama kita bikin persamaannya TCP sama TCQ, berarti 20.500 ditambah 45 Ki sama dengan 25.500 ditambah 40 Ki. Nah, selanjutnya cara untuk biar kita bisa nyelesain persamaan ini adalah yang memiliki apa fit namanya, variabel ya. Variabel. Ya, yang memiliki variabel sama tidak dipindahkan di satu tempat yang sama. Ini kan ada 45 Ki, berarti kita bisa mindahin yang 40 Ki ke sebelah kiri. Yang berarti nanti hasilnya 45 Ki ditambah 40 Ki sama dengan 25.500 dikurangi 20.500. Ini namanya pindah ruas. Dipindah ruaskan. Nah, hasil dari perjumlahan operasi tadi adalah 5 Ki sama dengan 5.000. Yang Ki pertama itu sama dengan 1.000. Nah, selanjutnya kita cari titik potong yang kedua. Yang pertama TC Ki sama TCR. Nah, di sini sama kayak tadi, kita pindah ruasin yang Ki sama Ki, yang angka sama angka. Berarti 40 Ki dikurangi 35 Ki sama dengan 35.500 dikurangi 25.500. Yang hasilnya 5 Ki sama dengan 10.000. 5 Ki sama dengan 10.000, dan berarti Ki-nya berarti tinggal 10.000 dibagi 5 sama dengan 2.000. Nah, kita udah tahu Ki satunya 1.000, Ki 2-nya 2.000. Berarti TP sama dengan TQ ke bawah fit, maaf. Berarti TP sama dengan TQ, tadi kan kita udah ada persamaannya yang di atas yang pertama. Berarti kita tinggal masukin si Ki-nya dengan yang Q1 sama Q2. Kan tadi persamaan titik potong pertamanya TP sama dengan TQ. Berarti TP-nya kita masukin, tadi kan persamaannya itu 20.500 ditambah 45 Ki. Nah, si Ki ini tuh kita ganti dengan Q1-nya. Kita masukin dengan hasil, nanti kita bakal dapat 65.500. Begitu pula dengan TQ, yaitu 25.500 ditambah 40 Ki, yang Ki-nya tadi dimasukin Ki 1 1.000, jadi 65.500. Nah, kalau misalnya hasilnya ini dua udah sama, berarti hitungan kalian udah benar. Kalau misalnya beda, berarti bisa dicek ulang, pasti ada yang salah. Nggak mungkin hasil ini beda. Selanjutnya di sini ada yang kedua, titik potong kedua, TQ sama dengan TR. TQ-nya tadi 25.500 ditambah 40 Ki. Nah, si Ki-nya tadi kan Ki 2-nya 2.000, berarti kita masukinnya 2.000, bukan 1.000 kayak tadi. Nah, 2.000 itu hasilnya 105.500. Terus yang TR 35.500 ditambah 35 Ki. Ki-nya itu dimasukin 2.000 tadi, Ki 2 sama dengan 105.500. Nah, hasilnya udah pastiin juga hasilnya sama. Kalau misalnya sama, hitungannya udah benar, dan kalau misalnya beda, hasilnya pasti salah. Berarti lanjut ke B dulu berarti. Sebenarnya sih ke ya ini. Nah, kalau misalnya kita udah bikin itu, kita bisa bikin persamaan grafik total cost, sorry. Nah, di garis X ini jumlah barang yang kita produksi. Misalnya kita mau produksi 1.000, bagusnya di mana? Misalnya kita mau produksi 1.800, bagusnya di mana, dan produksi 2.000 di mana gitu. Nah, kalau yang grafik Y ini adalah total cost yang kita keluarin setiap ngeproduksi. Coba lihat soalnya dulu, Fit, maaf. Nah, itu yang tadi grafik total cost-nya, yang B. Nah, terus kesimpulan dari grafik yang kita buat tadi adalah C. Nah, kesimpulannya adalah pada Q1 1.000 unit, lokasi P atau Q sama baiknya. Dan pada Q2 2.000 unit, lokasi Q sama R sama baiknya. Nah, ini. Kalau bisa kalian nanti buat penjelasannya, kalau misalnya kalian dosennya Bu Mary,
kalian buat penjelasannya kayak gini. Di sebelah kanan Fit, yang di bawah 1000 unit lebih baik. Nih kan ini ada keterangannya nih. Misalnya nih, kita harus bisa baca grafik kalau misalnya di location planning ini. Nah, ini misalnya 1000. Ini kan ada titik potong di antara tadi kota P sama kota Q. Nah, di kota P sama Q ini di titik potongnya tuh di 1000 unit. Berarti pas ketika mereka ngeproduksi sama-sama 1000 unit, berarti biaya total cost mereka tuh sama. Nah, kita bisa lihat ini lebih tinggi mana. Jadi misalnya kita di bawah 1000 unit nih, berarti lokasi P sama lokasi Q itu masih lokasi P itu lebih baik dibanding lokasi Q. Jika di atas 1000 unit sampai 1000 jika kita memproduksi 1000 unit, maka kita lebih baik bisa memilih lokasi P dan lokasi Q. Selanjutnya, jika misalnya kita memproduksi 1000 sampai 1999, maka lokasi terbaik adalah di lokasi Q. Dan jika kita memproduksi 2000 unit, maka lokasi Q sama lokasi R sama baiknya. Dan selanjutnya, jika kita ngeproduksinya 2000 unit, maka di kota R adalah kota terbaik karena biayanya semakin rendah semakin rendah. Selanjutnya soal ke D-nya tuh kalau nggak salah, jika PT Sehat bermaksud membuka pabrik dengan kapasitas 1.800 unit, di lokasi mana sebaiknya pabrik tersebut dibuat? Nah, tadi kan kita udah ngebuat kesimpulan dari atas yang ini. Berarti kita tinggal lihat aja nih. Tadi kan 1.800, berarti 1.800 itu masuknya kategori yang 1.100 sampai 1999. Berarti dengan kapasitas 1.800 unit, lokasi terbaik adalah lokasi Q. Selanjutnya, berarti kita bisa bahas ke location planning yang kedua, kurang lebih sama ya kayaknya. Boleh deh, Fit. Masih ada waktunya nggak, Fit? Maaf. Udah berapa? Udah 30 menit sih. Ya udah, berarti langsung quantity management aja. Jadi pembahasan location planning yang kedua, kalian bisa lihat caranya yang kayak tadi dan soalnya juga udah ada di modul kok. Nanti kalian bisa kerjain sendiri. Nanti jawabannya kita kirim juga ke pihak basement, nanti kalian bisa minta aja. Ya. Selanjutnya di quantity management. Quantity management kita baca soalnya dulu ya. Perusahaan sehat menjual berbagai macam peralatan masak. Perusahaan ini mendapatkan penawaran harga blender dari pemasoknya sebagai berikut. Jika kita membeli 1 sampai 299 unit, tidak ada potongan harga dengan harga $20. Jika kita membeli 300 sampai 799, maka kita mendapatkan potongan harga 5%. Dan jika kita membelinya lebih dari 800 unit, maka kita dapat 10%. Berarti kita harus nyari harga per unitnya dulu. Nah, cara nyari harga per unitnya itu gampang. Berarti kan kita punya harga tetapnya 20 nih, 20. Nah, misalnya kita ada potongan harga 5%, berarti tinggal 20 dikurangi dalam kurung 20 dikali potongan harga yang tadi disebutkan 5%. Nah, berarti harganya jadi 19. Begitu pula yang 800. Nah, di sini ada soalnya, dalam 1 bulan perusahaan sehat rata-rata menjual blender sebanyak 600 unit. Dalam mengelola persediaannya, biaya-biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya telepon setiap melakukan pemesanan adalah $3. Biaya administrasi setiap ngelakuin pemesanan adalah $1. Biaya sewa internet $30, biaya sewa gudang setahun $4.000. Biaya modal tertanam dalam persediaan per unit adalah 0,5% dari harga barang, dan harga premi asuransi per tahun sebesar 1% dari harga barang.
Nah, tadi biaya telepon dan administrasi bisa kita kategorikan sebagai ordering cost, dan biaya sewa internet sebulan adalah fixed cost karena harganya tidak berubah tergantung barang yang dipesan. Sewa gudang juga termasuk fixed cost dan kategorinya itu adalah holding cost. Holding cost itu biaya simpan. Selanjutnya, pertanyaannya, berapa jumlah blender yang sebaiknya dipesan perusahaan sehat setiap kali melakukan pemesanan agar total biaya relevan tahunan persediaannya minimal. Yang pertama, tadi kita bisa lihat penjualan per unitnya. Ini diketahui ya, Fit? Apanya? Apanya yang diketahui? Coba ke atasnya Oh, 600 unit. ini. Ya, ini kita aku sama Vidi biasanya nyaranin kalian kalau hitung-hitungan tuh buat diketahuinya dulu biar ngemudahin kalian dalam menghitung. Yang pertama penjualan 1 bulan. Kan ini tuh kita nyarinya eh, biaya per tahun. Jadi kalian bisa hitung per tahun dulu. Nah, ini penjualan 1 bulannya 600, tinggal kalian kali 12 aja, jadi 7.200. Biaya telepon sama biaya administrasi kan tadi $3 sama $1. Nah, kita bisa kategoriin mereka jadi ordering cost. Ordering cost-nya itu berarti tinggal ditambah aja 3 tambah 1 jadi $4. Biaya premi asuransinya 1%. Biaya sewa internet per bulan, tadi kan per bulan. Nah, ini $30 berarti tinggal dikali 12 saja jadi 360. Biaya sewa gudang tadi udah sebulan, hati-hati jangan dikali 12 tetap 4.000. Biaya modal tertanam unit per bulannya 0,5%. Berarti tadi biaya modal tertanam unit per bulan itu 0,5%. Berarti kan ini dalam sebulan. Berarti kalau setahunnya sebesar 6%, tinggal dikali 12 saja, 0,5% dikali 12%. Dikali 12, sorry. Nah, kita tinggal nyari HN. HN ini biaya relevannya. Nah, pertama P1 tuh kalau misalnya kita mesennya tadi berapa? Maaf, lupa. Kalau kita mesennya 600, bukan yang atas Fit, maaf. Yang P1. Nah, kalau kita mesennya 1 sampai 299 per 1 sampai 299 unit ke bawah. Yang pertama kita bisa ngitung HN. HN itu rumusnya 12 bulan dikali tadi biaya modal tertanamnya 0,5% ditambah 1% dikali PN. Berarti kan PN itu harga yang kita dapat kalau kita mesen sekian unit. Nah, yang pertama P1 harganya 20, berarti kita tinggal hitung H1-nya 6 tambah 1% dikali 20. Berarti 7 dikali 7% dikali 20 sama dengan $1,40. Yang P2-nya $19. Berarti H2-nya 6 ditambah 1% dikali 19 yaitu $1,33, dan P3 $18, berarti H3-nya 6% tambah 1% dikali 18 yang berarti H3-nya 7% dikali 18 sama dengan 1,26. Selanjutnya kita hitungnya perhitungan QN dimulai dari yang paling rendah. Berarti yang paling rendah kan tadi P3 berarti kita hitungnya dari Q3. Nah, ini rumusnya ada tadi kan udah dijelasin video yang akar 2DS per H. Ini hitungan yang bakal kepake selama di manajemen operasi yang bakal kalian pelajari juga di manajemen operasi. Jadi jangan lupa akar 2 DS D kali S per H. Berarti tadi kan kita udah dapat si D-nya itu 7.200, S-nya itu tadi ordering cost-nya itu atau setup cost-nya itu 4, setup cost sama ordering cost juga sama ya. Itu 4 dan H-nya itu kita ambil dari H1, H2, H3-nya ini. Nah, kita dapat hitungan ini di perhitungan QN-nya.
Berarti yang Q3-nya 2 kali 7.200 dikali 4 dibagi 1,26. Hasilnya 213,8. Nah, tadi tuh karena ini nggak lebih dari 800, berarti data ini nggak valid. Berarti kita nggak bisa pakai yang 800 ini. Selanjutnya juga yang Q2 sama. Akar 2 dikali 7.200 dikali 4 dibagi 133. Nah, ini 208, ini nggak nyampe ke 300 sampai 799. Berarti ini datanya nggak valid. Yang Q1, akar 2 kali 7.200 dikali 4 dibagi 1,4, 202. Nah, ini memenuhi 1 sampai 299. Berarti dianggap valid atau bisa dipakai. Nah, kalau misalnya ini kita Q3, Q2-nya itu nggak nyampe ke 800 atau 799, berarti kita perhitungan kita harus kita adjust ke batas bawah dari rentang harga pemesanannya. Nah, jadi ini yang kita dapat nih, Q1 sama dengan 202,8 ya, tadi 202,8. Kita ambil ke bawah, jangan ke atas. Selanjutnya Q2-nya 300 karena tidak memenuhi, tadi cuma 208, jadi kita ambil batas bawahnya 300. Dan Q3 karena 213 nggak memenuhi 800, kita ambil batas bawahnya 800. Nah, P1, P2, P3 tadi harga yang kita dapat kalau misalnya memesan barang dengan unit sekian. Nah, berarti kita bisa nyari TC-nya ini. Nah, si TC-nya ini kita dapat dari D itu demand per Q itu jumlah pemesanannya kali S itu setup cost ditambah Q ini, maaf kayaknya ada dikali di rumusnya. Nah, Q dibagi 2 dikali H ditambah P dikali D. Nih, penjelasannya di sini ya. Holding cost, product cost. Produk cost tuh yang pertama tadi kita yang apa? Yang ini P1, P2. Kalau misalnya Kalau misalnya yang holding cost itu yang tadi H1, H2, H3. Selanjutnya kita tinggal hitung pakai rumus yang ini. TC1 7.200 dibagi 202 dikali 4 ditambah 202 dibagi 2 dikali 1,40 ditambah 20 dikali 7.200. Hasilnya 144,284. Nah, selanjutnya TC2, TC3 juga hitungnya sama kayak gitu. Nah, tinggal kita cari biaya yang paling kecil. Biaya yang paling kecil dari sini. Kesimpulannya adalah TC atau minimum total cost yang paling bisa kita keluarkan adalah sebesar 130 atau 140, yaitu pada Q3, yaitu 800 unit setelah adjust. Kita jangan lupa kita jangan lupa nulis setelah adjust karena nanti dikiranya itu data realnya gitu. Udah sih kalau hitung-hitungan segitu doang. Kalau misalnya kalian ngerti rumusnya, harusnya bisa. Ini udah berapa menit? Udah 1 menit lagi ya? Udah habis. Oke, sekian dari kami. Paling gitu aja. Banyak-banyakin belajar. Baca dan latihan soal. Sekian Iya. dari kami. Terima kasih.